Konsep tawakal itu nggak diam. Ayo kita lihat berapa ribu tahun yang lalu, ketika ada seorang istri Nabi ditinggal oleh suaminya pergi, tanpa ada makanan, tanpa ada minuman. Aina tadhhab ya Ibrahim, mau kemana engkau Ibrahim? Apa engkau pergi meninggalkan aku dan anakmu ini karena perintah Tuhanmu? Iya, kata Nabi Ibrahim. Tinggalkan kami, pasti Allah nggak akan pernah menelantarkan kami. Mungkin kalau tawakalnya kayak model kita, Pak, nggak usah kemana-mana lah, biarin ini kan anaknya Nabi, pasti dijamin sama Allah. Tapi apakah kemudian Hajar begitu? Tidak. Ketika ditinggalkan suaminya, maka Ibunda Hajar melihat bayi Ismail kecil ini kehausan, air asinya nggak keluar, maka dia melihat seolah ada tempat air di Bukit Safa. Didatangi, Pak, Bukit Safa itu terjal bebatuan. Kalau sekarang sudah nggak bebatuan, Pak, sekarang udah di keramik, Pak. Bukit Safa itu udah keramik bawahnya. Jadi kalau yang sa'i, pada sa'i umrah atau haji itu, sa'i itu udah keramik kan, Pak. Tapi bukitnya masih ada, tapi keramik. Itu dulu kan bebatuan terjal. Di Bukit Safa nggak ada, ke Bukit Marwah lagi, bolak-balik 7 kali. Lumayan juga tuh, Pak, jalan 7 kali itu. Nggak ketemu. Akhirnya kembali kepada putranya. Ternyata sumber mata air di situ. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-37. Nabi Ibrahim meninggalkan sebagian keluarganya dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Meletakkan sebagian keturunannya ya di tempat mulia, dekat tempat yang mulia, Baitullah. Dan Nabi Ibrahim berdoa agar kelak orang-orang di situ, banyak orang mendatangi mereka. Lihat Bapak Ibu, ketika ditinggalkan tanpa ada apa-apa, kemudian bertawakal kepada Allah. Apa tawakalnya? Dia meyakini bahwa ini dari Allah, maka dia juga berusaha maksimal. Dapat tuh air bawah kaki anaknya yang bernama Ismail. Padahal sudah mencari kemana-mana nggak nemu. Ternyata solusinya ada di bawah kakinya Nabi Ismail. Tidak sampai di situ. Ketika Ibunda Hajar ini bermain air, mengatakan zam-zam, zam-zam, saking bahagianya, berkumpul air. Ada sekelompok orang datang dari Bani Jurhum. Maka orang dari Bani Jurhum ini negeri Yaman ingin ke negeri Syam yang banyak sumber air. Negeri Yaman sedang kekeringan, tapi di tengah jalan melihat ibu-ibu main air dengan anaknya. Wahai ibunda, bolehkah kami tinggal di sekitaran ini karena ini banyak air? Boleh, katanya. Maka tinggallah mereka di situ. Semakin hari semakin banyak jumlahnya, dan akhirnya terbentuklah kota Mekah. Dr. Syafiur Rahman Mubarakpuri dalam Sirah Nabawiyahnya maka menuliskan penduduk asli Mekah itu salah satunya adalah kaum dari Bani Jurhum di negeri Yaman yang dulu di zaman Nabi Ibrahim itu datangnya. Lihat Bapak Ibu, ketawakalan adalah menggantungkan, menyerahkan semuanya kepada Allah disertai dengan usaha maksimal. Saya kemarin ngisi di PT, banyak yang cerita ya, kemudian saya sampaikan, jangan sampai tawakal kita konsepnya salah. Contoh bagaimana? Gajian berapa sih UMR Karawang? Lebih tinggian Karawang dibanding Bekasi, Pak. Ya 6 juta lah ya, 6 juta malah 9 juta lah ya. Gaji 9 juta. Kemudian nyicil Zeniknya 8 juta. Innova Zeniknya 8 juta. Sisa 1 juta bilang ke istrinya, "Yuk Umi, kita bertawakal sama Allah." Itu tawakal salah konsep, Pak, tanpa perhitungan. Oh, tawakal kan menyerahkan, nggak usah hitung-hitungan. Hajar hitung-hitungan, Pak. Dia cari sumber mata air nggak ketemu, dia kembali lagi, itu perhitungan itu. Kalau nggak pakai perhitungan, saya mau cari air kemanapun, kalau nggak dapat saya nggak pulang, kan begitu. Tapi hitungannya apa? Kalau saya nggak pulang, Nabi Ismail bagaimana kondisinya? Dia kembali lagi. Maka tawakal itu menyerahkan semuanya kepada Allah, usaha maksimal dengan hitung-hitungan juga. Ya. Dan sekarang budaya hedonis, Bapak Ibu sekalian, nih beberapa kali saya ngisi di PT ada kejadian yang sama. Ada seorang bapak ketika saya khutbah Jumat, Pak, ngajak ngobrol, "Pak, saya mau ngobrol." Saya tahu maksudnya ngobrol ke saya karena manajer keuangan itu ada di samping saya. Dia itu minta resign intinya. "Kenapa, Pak?" "Istri saya ada masalah," katanya. "Jadi istri saya punya utang 30 juta, besok harus selesai, harus lunas. Minta uang 30 juta maksimal besok jam 10 pagi. Kalau saya nggak ada, dia minta pisah." Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini berulang 2 kali. Ya, jadi BPKB di rumah, di sekolahin semua udah nggak ada. Ternyata bukan bisnis istrinya, tetapi termasuk apa yang gaya hidup zaman sekarang begitulah ya. Nah,
Beliau tuh minta terakhir ke manajer itu, maka bapak ya sekalian, ya, boleh nggak saya mengajukan pensiun dini pak? Kan lagi pembukaan nih di PT ini, saya mau mengajukan. Kenapa pak? Bapak ini rajin, gitu. Intinya bagus kerja. Ya biar dapat duit, biar melunasin utang istri saya pak. Ditanya, bapak kalau dibayar lunas besok mau kerja apa? Anaknya masih kecil, nggak tahu saya pak. Yang penting lunas. Sekarang gini pak, bapak nggak usah melibatkan Pak Tri. Nanti ketemu saya selesai Jumatan ini. Mereka lanjutkan diskusi itu. Dan sekarang banyak Bapak Ibu sekalian, hidup pengen enak tapi nggak mau kerja keras, pengen cepat. Dan perlu kita ketahui, kita ini dari berbagai penjuru Pak dihajar. Anak-anak dihajar dengan game online tuh sampai kecanduan. Ibu-ibunya banyak dihajar dengan pinjaman online. Bapaknya dihajar dengan judi online. Ini mohon maaf teman-teman di PT banyak sekali. Sampai kadang orang lihat di PT enak ya, gajinya gede, selipnya jelas, lemburan banyak. Belum tentu Pak di sana Pak. Mereka juga lihat PT yang lain, PT di sana lebih enak, gaji gede. Di sana lagi lebih enak. Oh terus uang sinawang. Kenapa? Ya karena mungkin standar hidupnya dinaikkan. Kan konsep di kita itu kadang-kadang begitu. Tahu di PT nih ya teman-teman, besok gajinya mau ada lemburan nih. Wah besok bulan ini lemburan 4 juta. Suka ngitung lemburan nggak? Bagus ya. Saya hitung nggak lemburan itu. Kalau malam 500.000, Sabtu 800.000 gitu ya. 4 Sabtu mau 5 malam berapa dihitung. Besok bulan besok ada tambahan lemburan 4 juta. Gaji 6 juta dapat 4 juta 10 juta. Saya yakin kalau orang kita modelnya pasti pengen sesuatu. Gaji nambah pengennya nambah sesuatunya. Beli iPhone misalkan, atau kayaknya motor udah perlu ganti gitu. Terus dan terus. Itu tadi di dalam gaya hidup zaman sekarang seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, konsep tawakal inilah kemudian yang harus selalu kita kedepankan. Allah tuh nggak akan pernah dan nggak akan pernah salah dalam memberikan rezeki. Azan jam berapa Pak? 2 menit ya. Baik, biar selesai ya. Allah itu sudah punya takarannya. Orang bertawakal Allah kasih. Tadi saya ada acara di Purwakarta, saya bertemu dengan seorang kiai ajengan di situ. Dia cerita, Pak Tri, saya tuh nggak tahu, Allah tuh baik banget sama saya. Kenapa Haji? Saya haji, dihajikan orang. Saya mobil, hari ini mobil saya di Terios, mobil baru Terios. Itu ada orang baik. Jadi ada orang Madura, orang Lipo Cikarang yang dulu mohon maaf hidupnya nggak punya tempat tinggal begitu, ngaji sama beliau. Ke majelis beliau, terus dia punya usaha, sekarang jadi bos limbah di Cikarang. Sebulan sekali Pak Haji ini diundang untuk pengajian di tempat beliau di Lipo Cikarang. Dan masih banyak lagi yang model-model begini. Mobil beliau Xenia yang 1000 yang warna telur asin. Kemana-mana pakai itu. Kemudian melihat ada orang dermawan melihat ya, ini kayaknya Pak Haji harus ganti mobil ini. Ganti Pak Terios. Saya nggak tahu Allah yang menggerakkan orang. Terakhir kalimat dia apa? Semakin yakin orang yang mengurusin agama Allah itu dunia akan datang dengan sendirinya, kata beliau. Tapi dia juga pebisnis, dia juga punya usaha. Jadi nggak cuma di rumah nungguin orang ngasih, tidak. Dia bisnis, dia jual beli dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bertawakal itu bukan kemudian menyerahkan semuanya tanpa kita bergerak, tidak. Kalau konsepnya yang sudah kita serahkan kepada Allah, kita kan orang soleh. Nanti dulu Bapak Ibu, tahun ke-5 Hijriah, bulan Syawal, Nabi menghadapi satu peristiwa penting, perang Khandaq. Coba kalau Nabi, ya sudahlah nggak usah berperang, kita bertawakal aja, menang kalah udah terima aja. Tidak loh. Nabi menyiapkan armada perang terbaiknya. Padahal jumlahnya sedikit. Padahal hari itu sahabat lagi galau. Sampai dalam Quran disebutkan watazununa billahi zununa. Mereka digoncangkan hatinya, wazulzilu zilzalan syadida. Digoncangkan hatinya, mereka berprasangka yang enggak. Tapi harus berperang, bayangkan. Ini bagian dari ikhtiar terbaik. Dia menggantungkan semuanya kepada Allah, tapi juga ikhtiarnya maksimal. Masalah hasil bukan tugas kita Bapak Ibu. Allah sudah menyiapkan hasil terbaik untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.